Penasihat Aprindo Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah menunda kenaikan PPN 12%. Kenaikan PPN 12% dinilai belum tepat diberlakukan saat konsumsi masyarakat lemah. Mau menjaga konsumsi masyarakat ya Indonesia, di mana konsumsi merupakan kontribusi utama dari produk domestik bruto kita, pertumbuhan ekonomi kita. Kita ketahui, kita memberi catatan bahwa naiknya memang kelihatannya cuma 1%, ya kelihatannya seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa ini memang sudah undang-undang yang ditetapkan, Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang HPP. Tapi perlu diingatkan bahwa saat ini masyarakat ya sedang dalam kondisi yang lemah dalam hal konsumsinya. Perlu tidak arogan ya. Bisa perpu ya yang untuk juga menunda sampai hasil kinerja kabinet yang baru dapat terlihat, dapat juga memberi benefit yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Saudara, pemerintah memastikan kenaikan PPN 12% berlaku 2025. Apakah kelas menengah sedang menjadi rebutan antara daya beli dan biaya program prioritas Presiden Prabowo? Sudah bergabung Guru Besar Universitas Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Teresa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Iya pagi, selamat pagi Mbak Asri, selamat pagi pemirsa Kompas TV semua. Ya, Prof. Berapa besar kenaikan PPN ini berkontribusi terhadap penerimaan negara? Ya perkiraan di angka 70 sampai 80 triliun. Jadi target pemerintah itu ingin mendapatkan tambahan sekitar itu tadi 70 sampai 80 triliun. Nah, kalau kita belajar dari tahun yang sebelumnya naik dari 10 ke 11 itu waktu itu sekitar 25 sampai 30 triliun ya, tetapi in reality bisa sekitar 50 T. Jadi untuk yang sekarang naik dari 11 ke 12 itu targetnya itu bisa berkontribusi bertambah 70 sampai 80 triliun dari total target pemerintah kan di 2025 itu 2100-an, 2180 triliun target penerimaan dari perpajakan. Oke. Targetnya bisa memberikan 70 sampai 80 triliun terhadap penerimaan negara. Nah, lalu PPN ini naik, apakah artinya memang negara butuh biaya untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan hanya PPN sebagai sumber pembiayaan selain utang? Tentu banyak hal, pajak penerimaan pajak kita tuh macam-macam ya, selain PPN kan ada PPH, justru PPH itu selama ini menopang lebih besar ya, kalau kita lihat di data 2023 itu kan 1.000 triliun dari PPH, 750-an dari PPN, dari cukai, ya dari cukai sekitar 221 T, biaya masuk 60 T, biaya keluar 13 T, PNBP 600 T. Jadi sebetulnya, ya masih ada sumber-sumber lain gitu, tetapi sebenarnya karena alasannya gini ya, kita katanya di bawah rata-rata negara OECD, karena mungkin Indonesia punya target mau jadi negara OECD. Nah, rata-rata OECD itu adalah 15%. Jadi, PPN-nya ya, rata-rata dan kita tuh termasuk katanya, dibandingkan negara ASEAN lain, itu kita tuh termasuk rendah seperti itu. Nah, tapi mungkin perlu diketahui bersama bahwa karena sektor informal kita tuh sangat tinggi ya, beda dengan negara lain. Jadi dengan kondisi informality masyarakat yang sangat tinggi, kemampuan atau masyarakat dalam membayar PPN ini menjadi bisa nggak apple to apple gitu ya. Jadi artinya bahwa mungkin banyak hal yang harus diperbaiki dari ekonomi kita ya, di mana maksudnya gini, kan kalau sektor informal tinggi, masyarakat tuh lebih rentan, lebih fragile, pendapatannya lebih volatile. Nah, di negara lain yang rata-rata OECD itu 15%, pendapatannya dan kesejahteraan serta pelayanan publiknya itu lebih baik gitu. Nah, fasilitas publiknya juga lebih baik. Jadi, dan nggak banyak pungli-pungli, misalkan kayak gitu. Beban hidup masyarakat tidak banyak gitu. Nah, kalau kita dengan PPN bertambah ini, tapi banyak pungli, banyak iuran-iuran yang harus dibayar, kemudian juga fasilitas publiknya kurang memadai. Nah, itu yang nggak apple to apple-nya di situ mungkin yang perlu dikaji oleh pemerintah lebih jauh. Dan sebenarnya ada pendapatan lain yang bisa digenjot yaitu PPH, terutama PPH untuk atas ya, yang mungkin itu masih bisa kita tingkatkan, yang belum optimal seperti itu. Jadi masih banyak tax avoidance, tax evasion yang bisa kita kejar dulu gitu. Nah, tapi kan kita lebih ya mungkin tadi ya karena ada target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah tadi. Jadi mungkin yang perlu dikaji sebetulnya itu pendapatan lain kan mau ditingkatkan gitu. Terutama yang ini baru-baru ini juga akan keluar RUU sedang digodok RUU Tax Amnesty Jilid 3. Nah, itu kan sebetulnya nanti ada tambahan pendapatan juga. Jadi
apakah nggak wise juga kalau kita review? Maksudnya kalau bersamaan nanti ada jadi tax amnesty dan sebagainya, apakah masih perlu kenaikan PPN ini? Karena tadi kondisi masyarakat dengan IKK yang turun, walaupun masih optimis ya, indeks penjualan retail yang turun. Jadi indeks-indeks ini sudah PMI kita turun. Jadi apa? Indikator-indikatornya sedang menunjukkan ekonomi nggak terlalu sehat banget untuk menerima dampak dari kenaikan PPN. Tapi kalau pemerintah pun mau tetap ya tadi harus ada sejumlah kompensasi lah nanti untuk masyarakat memitigasi resiko-resiko negatif dari kenaikan PPN ini, jika Hmm. memang harus dilakukan. Hmm, kemudian kan tadi disebutkan juga ada beberapa sumber begitu ya, katakanlah soal ataupun dari PPH begitu. Kira-kira berapa besar sumbangsinya terhadap penerimaan negara kalau dari PPH, Prof? Ya, nanti kan ada Cortex System ya. Dengan Cortex System ini pemerintah yakin bisa menaikkan sekitar, misalkan kalau PPH itu sekitar dulu 2023 itu 1000 T, bisa aja jadi 1100 T gitu misalkan ya, atau 1200. Karena dengan adanya Cortex System ini, kemungkinan untuk melakukan tax avoidance itu menjadi lebih kecil. Nah, karena semua data sudah terintegrasi begitu ya. Jadi dengan data yang lebih terintegrasi, kemungkinan penyampaian laporan pajak yang kurang tepat itu menjadi lebih kecil, sehingga kemungkinan kebocoran itu juga semakin kecil. Nah, seharusnya ya bisa ada lah mungkin ke sekitar tambahan 100 sampai 200 T gitu ya dari Hmm. Vortex sistem yang diterapkan ini kalau dugaan saya ya untuk PPH. Terus kalau kita misalkan mau kejar juga wajib-wajib pajak besar dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti dengan adanya Simbara. Jadi kan Simbara itu supaya kan sekarang yang lagi booming kan sektor pertambangan. Nah, supaya pajak di sektor pertambangan itu dilaporkan secara baik, itu kan ada yang diterapkan juga Simbara gitu. Digitalisasi Hmm. perpajakan itu dilakukan secara masif. Dengan digitalisasi semua terdata dengan baik, itu juga harusnya bisa menghasilkan penerimaan pajak itu. Jadi sehingga sebetulnya mungkin banyak compensating-compensating lain yang bisa mengcover kalau PPN tidak jadi naik sebetulnya kalau Hmm. kita mau inovatif. Nah, tapi again mungkin pemerintah ada alasan lain seperti tadi ya, karena ingin mengejar target seperti OECD dan lain sebagainya. Tapi tadi kita kalau bandingin tuh harus bandingin juga apple to apple dalam arti tadi informalitas kita masih tinggi, job masyarakat itu banyak di sektor informal. Nah, itu yang harus dilihat terus fasilitas publiknya seperti apa. Dan kemudian tadi tingkat kepatuhan PPR apa terhadap pembayaran pajak ini juga belum merata. Jadi prinsip keadilan ya. Kalau ini kan akan kena ke semua ya. Kalau Hmm. misalkan PPH kan hanya ke korporasi besar atau ke tadi individu-individu yang dengan pendapatan yang tinggi, yang mereka kemampuan untuk menyerap dampak negatif dari kenaikan pajak itu mereka lebih kuat gitu. Nah, kalau ini kan semua terdampak. Nah, ini yang kita khawatirkan ini yang nanti dengan daya beli masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi turun, nanti akhirnya pajak sendiri itu bisa turun karena kan ada lever curve ya. Lever curve itu suatu Betul. titik optimum. Kalau udah melewati titik optimum, kenaikan tarif itu bukan akan menaikkan pendapatan seperti itu. Nah, itu sudah dikaji belum bahwa kita tuh memang masih pada suboptimal level. Jadi kita masih bisa menaikkan tarif tanpa akan Hmm. menurunkan value-nya gitu, penerimaan pajaknya itu karena ada dampak negatif tadi kan gitu. Nah, itu apakah Hmm. sudah dikaji lebih lanjut gitu. Dari 10 ke 11, 11 ke 12. Ini kan baru kemarin lah ya kita menaikkan. Mungkin 12 itu Hmm. nanti ketika ekonomi kita sudah membaik, sudah mencapai pertumbuhan yang baik, barulah bisa diterapkan 12. Kalau menurut saya sih ditunda 1 tahun mungkin masih Hmm. bisa ya. Nanti sampai menunggu keadaan membaik sambil kita perbaiki growth ekonomi kita dan kesiapan masyarakat seperti itu. Baiknya kenaikan PPN 12% atau 1 persen poin ini ditunda setahun begitu ya, Prof. Tapi Ya, ini apalagi kalau sebetulnya, teks amnesti hmm, jadi gitu. Maksudnya karena dengan adanya itu kalau teks amnesti jadi kan bisa menambah 100 T itu hmm, bisa mengurangi kenaikan ini dan kalau teks amnesti kan dampaknya nggak akan semasif dari PPN. Gitu. tapi sebetulnya sesulit itukah mencari alternatif pendanaan untuk APBN? Apakah kenaikan tax ratio juga jadi hal yang mustahil? Ya, karena target tax ratio itu memang tinggi sekali ya. Tapi kan di sini pemerintah juga punya pendapatan lain. Tadi seperti disampaikan juga PNBP, misalkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, PNBP itu sebetulnya masih banyak potensinya juga gitu. Jadi kita bisa genjot. Nah, apalagi nanti dengan ada tax amnesty again, itu kita sebetulnya masih bisa ya banyak dan kan emang seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan bahwa sebetulnya dana orang-orang luar itu apa dana orang Indonesia di luar itu masih banyak. Nah, kalau itu bisa ditarik melalui tax amnesty, wah itu luar biasa gitu. Itu tanpa menyusahkan masyarakat-masyarakat kecil gitu. Jadi itu yang maksudnya supaya ini ya prinsip keadilan ya dalam arti bahwa yaitu. Tapi pemerintah memang sudah menyiapkan katanya mitigasi-mitigasi berupa sebetulnya untuk kelas menengah ini ada PPN DTP dan tidak semua sektor itu kena PPN. Ada sektor-sektor yang dikecualikan seperti sektor yang terkait dengan agriculture, sektor pendidikan
kesehatan itu banyak dikecualikan dari PPN seperti itu sih ininya pemerintah. Terus kemudian pemerintah akan terus mendorong PPN DTP untuk perumahan, untuk mobil listrik. Terus kemudian juga KUR kayak gitu ya. Jadi ada fasilitas apa ya dukungan dari fiskal juga untuk kelas menengah itu disampaikan oleh pemerintah gitu. Kan kalau itu belum tentu semua dapat, tapi kalau PPN itu semua akan terkena. Nah, itu masalahnya. Jadi itu ya secara distribution impact-nya itu akan lebih worse gitu kalau untuk PPN. Makanya kalau bisa itu terakhir sih kalau menurut saya sih menunggu kita kondisi stabil dulu gitu ya. Tapi kan again pemerintah mungkin ada pertimbangannya selama itu didukung oleh kajian dan kemudian ada kompensasi untuk menjaga kelas menengah ini gitu ya. Jangan sampai juga ini menimbulkan keresahan di masyarakat seperti itu. Di tengah kita sekarang ada gelombang PHK dan lain sebagainya. Tentu kenaikan PPN ini jangan sampai menjadi fireback kepada kita gitu. Jadi tahu-tahu nanti kenaikan pajaknya tidak 70 sampai 80 triliun karena tadi ada efek negatif dari penurunan konsumsi ataupun peningkatan inflasi karena pemerintah sebetulnya sudah bikin simulasi juga kalau tidak salah ataupun beberapa penelitian dampak ke inflasi itu akan naik 0,3 sampai 0,5. Nah, padahal ini Trump terpilih itu kemungkinan harga minyak naik. Tren geopolitik di Timur Tengah akan lebih memanas, perang dagang akan lebih tinggi, tarif akan lebih tinggi. Nah, itu kecenderungan harga-harga akan naik, inflasi jadi lebih naik. Nah, ditambah dengan inflasi PPN. Nah, berapa inflasi yang nanti harus ditanggung oleh masyarakat itu juga ya menjadi semakin bertambah lah beban itu. Jadi kalau menurut saya sih kalau ada yang lain, PPh dulu dan lain sebagainya. Tapi PPN juga sebetulnya ada ruang lagi, bukan cuma di tarif, yaitu di basis PPN-nya itu sendiri. Jadi masih banyak yang belum terdata di dalam data PPN. Tidak semua toko atau warung misalkan membayar PPN menjadi PKP. Nah, itu sebetulnya masih banyak ruang di situ yang belum. Jadi tanpa harus menaikkan tarif ada tax effort dulu yang harus kita kerjakan. Nah, itu sebenarnya masih bisa gitu loh. Tanpa menaikkan tarif harusnya. Baik, terakhir Prof, penegasan dan singkat saja. Katakanlah jika PPN 12% ini sudah tidak bisa ditawar, apa kompensasi buat kelas menengah? Misalnya mungkin penundaan pembatasan Pertalite atau justru menahan kenaikan harga BBM maupun subsidi gas? Ya itu tentu yang diharapkan masyarakat ya, karena ini pemerintah mau berbarengan nih, subsidi BBM dikurangin, ini. Jadi, tapi ya karena memang benar subsidi BBM ini banyak dinikmati oleh kelas menengah ya berdasarkan hasil penelitian juga. Jadi ya sebetulnya kalau subsidi BBM nggak jadi naik, nggak jadi dipangkas gitu ya, artinya pembatasannya juga tidak terlalu ketat. Nah itu masyarakat sebetulnya lebih bisa terbantu ya dengan adanya itu gitu. Dan kemudian pemerintah juga menyiapkan tadi KUR, ya kemudian ya dengan makan bergizi gratis diharapkan ada menyasar ke kelas menengah juga sehingga mengurangi beban dari ya misalkan biaya untuk makan putra putri dan lain sebagainya itu bisa terbantu misalkan dari makan bergizi gratis itu gitu ya di sekolah. Nah, itu apabila ya itu dan kemudian PPN DTP untuk sektor properti dan listrik ini juga diharapkan bisa menjadi compensating gitu untuk kelas menengah sendiri dan juga nanti dibantu dari moneternya penurunan suku bunga. Karena harapan kita kan kita keluar dari higher for longer suku bunga bisa turun. Nah, dengan penurunan suku bunga buat masyarakat yang punya cicilan itu kan diharapkan ada penurunan beban. Jadi koordinasi dengan moneternya juga sih bahwa kalau moneter itu suku bunga turun itu juga bisa membantu memberikan ruang bagi kelas menengah seperti itu. Baik, dengan kenaikan PPN 12% ini harapannya diterapkan sebijak mungkin karena kita ketahui juga ini kan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelas menengah yang punya peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Profesor Telisa Aulia Valianti telah bergabung bersama kami di Kompas TV di Kompas Bisnis. Sehat selalu Prof.